Setelah menandatangani surat cerai dari suami, diam-diam aku langsung menutup semua akses keuangan termasuk kartu ATM dan kartu kredit milik suamiku. Suatu malam, saat dia sedang mengadakan pesta pernikahan mewah dengan selingkuhannya seharga 450 juta, tiba-tiba musik terhenti. Seketika ruangan pesta itu menjadi sunyi. Lalu aku datang bersama seorang pria misterius. Dan satu kalimat yang diucapkan oleh pria misterius itu langsung menghancurkan semuanya. Karena, sebelum ceritanya dimulai, silahkan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini. Jangan lupa like dan subscribe agar channel ini bisa semakin berkembang dan bisa mempersembahkan cerita yang lebih menarik lagi. Suasana di dalam ruangan mediasi pengadilan agama itu terasa begitu dingin dan mencekam, seolah pendingin ruangan bekerja 2 kali lebih keras dari biasanya untuk membekukan emosi yang ada di sana. Di satu sisi meja kayu panjang yang mengilap, duduk seorang pria dengan setelan jas mahal yang tampak sangat percaya diri. Pria itu adalah Kevin. Wajahnya menunjukkan ekspresi kemenangan yang tidak ditutup-tutupi. Ia menyandarkan punggungnya ke kursi empuk, menatap wanita yang duduk di seberangnya dengan tatapan meremehkan. Wanita itu adalah Shakila, istrinya, atau lebih tepatnya, wanita yang sebentar lagi akan resmi menjadi mantan istrinya. Shakila duduk dengan tenang, kedua tangannya terlipat rapi di atas pangkuan gamisnya. Hijabnya yang sederhana namun rapi membingkai wajahnya yang tampak datar tanpa ekspresi. Tidak ada air mata, tidak ada kemarahan, hanya ketenangan yang justru membuat orang lain sulit menebak apa yang sedang dipikirkannya. Pengacara Kevin meletakkan sebuah berkas tebal di hadapan Shakila. Suara kertas yang bergesekan dengan permukaan meja terdengar nyaring di ruangan yang sunyi itu. Kevin tersenyum sinis, lalu mulai berbicara dengan nada suara yang sengaja dikeraskan, seolah ingin memastikan semua orang di ruangan itu mendengar betapa hebatnya dia. Ia berkata bahwa keputusan Shakila untuk bercerai adalah kesalahan terbesar dalam hidup wanita itu. Kevin terus meracau tentang betapa Shakila tidak akan bisa bertahan hidup di kota besar ini tanpa dirinya. Ia menyebut Shakila hanya seorang ibu rumah tangga yang selama ini hidup enak berkat kerja kerasnya sebagai direktur utama perusahaan. Menurut Kevin, Shakila tidak memiliki kemampuan apa-apa selain menghabiskan uang yang dihasilkannya. Kata-kata itu meluncur begitu saja dari mulut Kevin, penuh dengan penghinaan dan arogansi yang meluap-luap. Shakila tidak memotong pembicaraan Kevin. Ia membiarkan pria itu menumpahkan segala isi kepalanya. Dalam hati, Shakila merasa takjub melihat bagaimana uang dan jabatan bisa mengubah seseorang yang dulu ia cintai menjadi sosok asing yang begitu menyedihkan. Shakila ingat betul bagaimana Kevin dulu datang kepadanya dengan sopan santun, memohon restu orang tua Shakila yang kala itu masih ragu. Namun sekarang, Kevin merasa seolah dunia berada di bawah kakinya. Pengacara Shakila sempat hendak menyela ucapan kasar Kevin, namun Shakila memberikan isyarat tangan halus untuk menahan pengacaranya. Ia ingin mendengar semuanya. Ia ingin merekam momen ini baik-baik dalam ingatannya sebagai alasan kuat mengapa ia tidak boleh berbalik arah. Setelah Kevin selesai dengan pidato kemenangannya, ia menyodorkan pulpen mahal miliknya ke arah Shakila. Ia menantang Shakila untuk segera menandatangani surat itu jika memang berani hidup susah. Kevin bahkan sempat menambahkan bahwa ia tidak akan memberikan sepeser pun harta gonogini, dan ia yakin Shakila akan datang merangkap padanya dalam waktu kurang dari 1 bulan untuk meminta uang belanja. Shakila mengambil pulpen itu dengan gerakan perlahan. Ia membaca sekilas poin-poin dalam dokumen tersebut. Semuanya sesuai dengan rencananya. Tidak ada tuntutan harta. Tidak ada tuntutan saham. Murni perceraian tanpa syarat. Bagi Kevin, ini adalah kemenangan mutlak, karena ia merasa bisa menguasai seluruh aset yang selama ini ia kelola. Bagi Shakila, ini adalah kunci pembuka dari perangkap yang sudah ia siapkan. Ujung mata pena menyentuh kertas putih itu. Dengan gerakan tegas dan tidak ragu sedikitpun, Shakila membubuhkan tanda tangannya di atas materai. Tinta hitam itu menggoreskan akhir dari 5 tahun pernikahan mereka. Suara goresan pena itu terdengar begitu tegas, menandakan tidak ada keraguan di hati Shakila. Setelah selesai, ia menutup berkas itu dan menggesernya kembali ke arah pengacara Kevin. Hakim mediator yang menyaksikan kejadian itu hanya bisa menghela napas panjang, melihat betapa kerasnya hati kedua belah pihak, meski dengan cara yang berbeda. Kevin langsung menyambar berkas itu, memeriksanya dengan senyum lebar, lalu tertawa kecil. Ia merasa beban berat telah terangkat dari pundaknya. Ia merasa bebas. Bebas untuk menjalin hubungan dengan Tiara secara terang-terangan, bebas untuk menikmati kekayaan yang ia klaim sebagai hasil keringatnya sendiri. Shakila berdiri dari kursinya. Ia merapikan pakaiannya sebentar, lalu menatap Kevin untuk terakhir kalinya. Kevin masih sibuk bersalaman dengan pengacaranya, merayakan kemenangan semu itu.
Tanpa mengucapkan sepatah kata pun kepada Kevin, Shakila berbalik dan berjalan menuju pintu keluar. Langkahnya ringan, seolah ada beban ribuan ton yang baru saja lepas dari punggungnya. Kevin sempat berseru dari belakang, mengatakan agar Shakila tidak lupa jalan keluar, karena ia tidak akan mengantar. Shakila tetap tidak menoleh. Ia membuka pintu ruangan, melangkah keluar menyusuri lorong pengadilan yang ramai, dan terus berjalan hingga mencapai lobi depan di mana mobil jemputannya sudah menunggu. Matahari bersinar terik di luar gedung pengadilan, kontras dengan dinginnya perlakuan Kevin di dalam tadi. Shakila masuk ke dalam mobil sedan hitam yang nyaman. Ia duduk di kursi penumpang belakang dan menghela napas panjang. Supir pribadinya, seorang pria tua yang setia pada keluarga Shakila sejak lama, bertanya dengan sopan apakah semuanya berjalan lancar. Shakila hanya mengangguk pelan sambil tersenyum tipis. Ia kemudian mengeluarkan sebuah komputer tablet dari dalam tas kerjanya. Layar tablet itu menyala, menampilkan logo bank swasta ternama tempat seluruh aset keluarga dan perusahaan disimpan. Shakila memasukkan kode keamanan ganda dan memindai sidik jarinya untuk masuk ke dalam sistem sebagai administrator utama. Di layar itu terpampang jelas diagram keuangan yang selama ini ia awasi dalam diam. Terlihat berbagai rekening atas nama perusahaan dan rekening pribadi yang terhubung. Selama 5 tahun terakhir, Kevin memegang kartu akses sekunder yang memiliki limit hampir tak terbatas. Kevin mengira itu adalah rekening pribadinya, padahal itu hanyalah fasilitas yang diberikan oleh keluarga Shakila kepada menantu mereka untuk memudahkan operasional perusahaan. Kevin lupa, atau mungkin terlalu sombong untuk menyadari, bahwa ia tidak pernah memiliki rekening utama. Semua aset, mulai dari rumah mewah yang mereka tempati, mobil-mobil di garasi, hingga kartu kredit platinum yang sering ia pamerkan, semuanya berinduk pada rekening warisan keluarga Shakila. Jari Shakila melayang di atas layar tablet. Ia masuk ke menu pengaturan akses pengguna. Di sana tertulis nama Kevin dengan status, Direktur Utama, Akses Penuh. Shakila menekan tombol sunting. Tanpa keraguan sedikit pun, ia mengubah status akses tersebut. Ia memilih opsi untuk memblokir seluruh kartu kredit tambahan, membekukan akses penarikan tunai, dan memutus sambungan token digital untuk transfer perusahaan. Sistem meminta konfirmasi terakhir dengan peringatan bahwa tindakan ini akan melumpuhkan seluruh aktivitas keuangan pengguna terkait. Shakila menekan tombol konfirmasi dengan mantap. Layar memproses perintah itu selama beberapa detik, berputar-putar sejenak sebelum menampilkan centang hijau besar dengan tulisan, akses berhasil dicabut. Shakila menyandar kembali ke kursi mobil yang empuk. Ia memejamkan mata sejenak, membayangkan apa yang akan terjadi selanjutnya. Kevin saat ini pasti sedang dalam perjalanan menuju kebebasannya. Mungkin merencanakan pesta besar untuk merayakan perceraian ini. Shakila tahu betul tabiat mantan suaminya itu. Kevin adalah tipe orang yang butuh pengakuan. Ia pasti akan segera memamerkan kekayaannya untuk menutupi fakta bahwa ia baru saja gagal dalam rumah tangga. Shakila bergumam pelan pada dirinya sendiri, mengucapkan selamat tinggal pada masa lalunya yang menyakitkan. Ia bukan lagi istri yang hanya bisa diam di rumah. Ia adalah pemilik sah dari kerajaan bisnis yang selama ini diklaim Kevin. Mobil sedan itu melaju membelah kemacetan kota, membawa Shakila menjauh dari gedung pengadilan. Di dalam keheningan mobil, Shakila membuka aplikasi pesan singkat di ponselnya. Ada sebuah pesan masuk dari Tuan Julian, sepupu jauh sekaligus orang kepercayaan mendiang ayahnya yang selama ini membantunya mengawasi perusahaan dari balik layar. Pesan itu singkat, menanyakan apakah tahap pertama sudah selesai. Shakila mengetik balasan dengan cepat, mengonfirmasi bahwa surat cerai sudah ditandatangani dan akses keuangan sudah diputus total. Ia juga menambahkan instruksi agar Tuan Julian bersiap untuk tahap selanjutnya. Permainan baru saja dimulai, dan kali ini, Shakila yang memegang kendali penuh atas papan catur kehidupan mereka. Kevin keluar dari gedung pengadilan dengan langkah lebar dan dada membusung. Ia merasa seperti burung yang baru saja lepas dari sangkar. Ia segera mengeluarkan ponsel pintarnya dan menghubungi nomor yang paling sering ia hubungi belakangan ini. Nama Tiara tertera di layar. Begitu sambungan telepon terangkat, suara manja Tiara langsung menyapa telinganya. Kevin dengan bangga mengabarkan bahwa ia sudah resmi menjadi duda keren yang kaya raya. Ia memberitahu Tiara bahwa Shakila tidak menuntut apa-apa, yang artinya seluruh kekayaan perusahaan dan aset pribadi kini aman di tangannya. Tiara berteriak kegirangan di ujung telepon, memuji kehebatan Kevin dalam bernegosiasi, padahal Kevin sama sekali tidak tahu bahwa itu adalah jebakan. Tanpa membuang waktu, Kevin mengajak Tiara bertemu untuk merayakan hari bersejarah ini. Mereka sepakat untuk langsung merencanakan pernikahan mereka secepat mungkin. Kevin ingin membuktikan kepada dunia, dan terutama kepada keluarga Shakila, bahwa ia bisa bahagia dan sukses tanpa bayang-bayang mantan istrinya.
Ia menjemput Tiara menggunakan mobil dinas kantornya yang mewah. Tiara sudah menunggu dengan dandanan lengkap, siap untuk menghabiskan uang Kevin. Tujuan mereka hari itu adalah hotel bintang 5 paling bergengsi di pusat kota, tempat yang biasa digunakan oleh para konglomerat dan pejabat tinggi untuk mengadakan pesta pernikahan super mewah. Sesampainya di hotel, mereka disambut dengan ramah oleh staf resepsionis. Kevin dengan angkuh meminta untuk bertemu langsung dengan manajer pemasaran ballroom. Ia mengatakan bahwa ia ingin memesan paket pernikahan termahal yang tersedia untuk tanggal terdekat. Manajer hotel, seorang pria parubaya yang profesional, menyambut mereka di ruang kerjanya yang elegan. Ia menyodorkan katalog paket pernikahan eksklusif. Tiara matanya langsung berbinar melihat foto-foto dekorasi yang penuh dengan bunga impor dan lampu kristal. Tanpa ragu, Tiara menunjuk paket Royal Wedding yang harganya mencapai 450 juta rupiah hanya untuk sewa tempat dan catering dasar, belum termasuk dekorasi tambahan yang diinginkannya. Kevin, yang ingin terlihat gagah di depan calon istri barunya, langsung menyetujui pilihan Tiara tanpa menawar. Ia bahkan menambahkan permintaan khusus untuk menu makanan premium dan pelayanan kelas 1. Manajer hotel tersenyum lebar, menghitung total biaya yang harus dibayarkan. Ia menjelaskan bahwa untuk memblokir tanggal dan memulai persiapan yang sangat mepet ini, mereka harus membayar deposit minimal 50% atau pelunasan di muka akan lebih baik untuk prioritas. Dengan gaya santai, Kevin mengeluarkan dompet kulitnya dan mengambil kartu kredit berwarna hitam yang selama ini menjadi simbol status sosialnya. Ia meletakkan kartu itu di atas meja marmer dengan bunyi, "Tuk," yang percaya diri. Manajer hotel mengambil kartu tersebut dengan sopan dan memasukkannya ke dalam mesin EDC yang ada di meja kerjanya. Kevin menatap Tiara sambil tersenyum, membayangkan betapa megahnya pesta mereka nanti. Namun, senyum itu perlahan memudar ketika manajer hotel mengerutkan kening. Mesin EDC mengeluarkan bunyi bip panjang dan mencetak struk kecil dengan tulisan, "Ditolak." Manajer itu mencoba menggeseknya sekali lagi, berpikir mungkin ada kesalahan pada pita magnetiknya atau koneksi internet sedang buruk. Namun, hasilnya tetap sama. Mesin itu menolak transaksi tersebut. Kevin mulai merasa tidak nyaman. Ia tertawa canggung, mengatakan bahwa mungkin chip kartunya kotor atau rusak karena sering dipakai. Kevin kemudian mengeluarkan kartu kredit lain dari dompetnya. Kali ini kartu platinum dari bank yang berbeda. Ia menyodorkannya pada manajer hotel dengan sedikit gugup namun, tetap berusaha terlihat tenang. Manajer kembali mencoba memproses transaksi. Detik-detik menunggu proses otorisasi terasa seperti berjam-jam bagi Kevin. Dan sekali lagi, mesin itu menolak. Keterangan di layar mesin terbaca, "Hubungi bank penerbit." Wajah Kevin mulai memerah karena malu. Tiara menatapnya dengan pandangan bertanya-tanya, senyum di wajah wanitanya mulai hilang berganti dengan kecemasan. Kevin buru-buru beralasan bahwa sistem perbankan sedang mengalami gangguan massal atau pemeliharaan sistem, sehingga semua transaksinya terhambat. Untuk menyelamatkan mukanya, Kevin akhirnya mengeluarkan buku cek perusahaan yang selalu ia bawa di tas kerjanya. Ia tahu ini sedikit berisiko karena menggunakan uang perusahaan untuk keperluan pribadi secara langsung, tapi ia berpikir bahwa sebagai direktur utama, ia bisa membereskannya nanti dengan bagian keuangan. Ia menulis nominal 450 juta rupiah di lembar cek tersebut dengan tangan yang sedikit gemetar, lalu menandatanganinya. Ia menyerahkan cek itu kepada manajer hotel sambil berkata dengan nada tegas bahwa cek ini pasti cair, karena itu adalah rekening perusahaan besar. Manajer hotel menerima cek tersebut, menelitinya sebentar, lalu mengangguk setuju. Ia mengatakan akan segera memprosesnya ke bagian clearing. Namun karena Kevin adalah pelanggan VIP, menurut asumsi manajer, pemesanan tempat sudah bisa dikonfirmasi sementara. Kevin menghela napas lega. Ia berhasil melewati krisis kecil itu. Setelah urusan hotel selesai, Tiara langsung menyeret Kevin ke butik perhiasan dan gaun pengantin. Nafsu belanja Tiara seakan tak terbendung. Ia memilih cincin berlian besar dan gaun rancangan desainer ternama. Saat hendak membayar cincin, Kevin mencoba menggunakan kartu debit pribadinya untuk transaksi yang nilainya jauh lebih kecil dibanding sewa gedung. Namun, lagi-lagi transaksi itu gagal. Kasir butik memandang Kevin dengan tatapan kasihan. Kevin benar-benar panik sekarang. Ia mencoba membuka aplikasi mobile banking di ponselnya untuk melakukan transfer, tetapi aplikasi itu tidak bisa diakses dengan notifikasi, "Akun Anda diblokir sementara, silakan hubungi kantor cabang." Keringat dingin mulai mengucur di pelipis Kevin. Ia beralasan pada Tiara bahwa ponselnya mungkin kena virus atau diretas sehingga aplikasi banknya error demi keamanan. Tiara mulai terlihat kesal dan curiga. Namun Kevin berhasil meyakinkannya dengan janji manis bahwa besok pagi ia akan membereskan semua masalah teknis ini di bank dan Tiara bisa belanja sepuasnya. Untuk hari ini,
Kevin terpaksa mengajak Tiara pulang dengan tangan hampa, kecuali janji pesta mewah yang baru saja dipesan. Di dalam mobil, Kevin mencoba menelepon ibunya. Ia berharap bisa meminjam uang tunai untuk pegangan sementara. Namun, harapan Kevin pupus ketika suara ibunya di telepon terdengar marah. Ibunya sudah mendengar kabar perceraian Kevin dan Shakila dari kerabat yang lain. Ibu Kevin memarahinya habis-habisan karena menceraikan Shakila yang selama ini dikenal sebagai menantu yang baik dan berasal dari keluarga terpandang. Ibunya menolak meminjamkan uang dan menyuruh Kevin menyelesaikan masalahnya sendiri sebagai laki-laki dewasa. Kevin membanting ponselnya ke kursi mobil dengan frustrasi. Ia merasa dunia sedang berkonspirasi melawannya hari ini. Ia tidak sadar bahwa ini bukan konspirasi semesta, melainkan eksekusi dingin dari rencana Shakila. Sementara itu, di ruang kerja manajer hotel, sang manajer sedang menelepon seseorang setelah Kevin dan Tiara pergi. Ia berbicara dengan nada hormat. Di ujung telepon sana adalah asisten pribadi Shakila. Manajer hotel melaporkan bahwa Kevin baru saja memberikan cek perusahaan untuk pembayaran pesta. Asisten Shakila memberikan instruksi khusus. Biarkan proses persiapan pesta berjalan, terima cek tersebut namun jangan dicairkan dulu sampai hari H untuk memberikan rasa aman palsu kepada Kevin. Shakila ingin Kevin masuk lebih dalam ke dalam perangkap hutang dan rasa malu. Manajer hotel mengerti dan menutup telepon. Pesta itu akan tetap terlaksana. Namun bukan sebagai perayaan cinta, melainkan sebagai panggung kehancuran bagi kesombongan Kevin. Pagi hari setelah pemesanan gedung hotel yang penuh drama itu, Kevin terbangun dengan perasaan yang tidak tenang. Sinar matahari menerobos masuk melalui celah tirai apartemen mewah yang baru saja ia sewa bulan lalu untuk tempat tinggal sementara bersama Tiara. Kepalanya terasa berat, bukan karena kurang tidur, melainkan karena beban pikiran mengenai kartu-kartu kreditnya yang mendadak tidak berfungsi kemarin. Ia duduk di tepi ranjang, mengusap wajahnya kasar, mencoba meyakinkan dirinya sendiri bahwa itu hanyalah kesalahan sistem perbankan pusat yang bersifat sementara. Ia adalah direktur utama sebuah perusahaan besar, mustahil bank akan memblokir aksesnya begitu saja tanpa pemberitahuan. Kevin mengambil ponselnya di atas meja nakas, berharap ada pesan masuk dari pihak bank yang menjelaskan situasi error tersebut, namun layar ponselnya bersih dari notifikasi perbankan. Justru yang ada adalah pesan dari Tiara yang sudah bangun lebih dulu, mengatakan bahwa wanita itu sedang menunggu di lobi karena sudah tidak sabar untuk melanjutkan agenda belanja keperluan pernikahan mereka. Kevin segera mandi dan bersiap-siap. Ia mengenakan kemeja terbaiknya dan jam tangan bermerek untuk menunjang kepercayaan dirinya yang sedikit goyah. Saat turun ke lobi, ia melihat Tiara sedang duduk santai sambil membolak-balik majalah mode. Wajah Tiara berbinar cerah begitu melihat Kevin datang. Wanita itu langsung berdiri dan menggandeng lengan Kevin manja, mengingatkan Kevin akan daftar panjang barang-barang yang harus mereka beli hari ini. Tiara ingin membeli sepatu desainer dari luar negeri, tas kulit edisi terbatas, hingga memesan souvenir pernikahan yang diimpor khusus. Kevin tersenyum kecut, mengangguk menyetujui semua permintaan itu sambil memutar otak bagaimana caranya membayar semua ini jika kartu kreditnya masih macet. Ia memutuskan untuk mencoba lagi peruntungannya hari ini, berharap sistem bank sudah kembali normal. Destinasi pertama mereka adalah sebuah butik tas dan sepatu mewah di pusat perbelanjaan paling elit di ibu kota. Tiara masuk ke dalam toko itu seolah ia adalah ratu yang sedang menginspeksi kerajaannya. Pelayan toko yang sudah terlatih melayani pelanggan kaya raya langsung menyambut mereka dengan ramah, menawarkan minuman dingin dan camilan kecil. Tiara tanpa ragu menunjuk 3 buah tas tangan yang harganya masing-masing setara dengan harga sebuah sepeda motor baru. Ia juga mencoba beberapa pasang sepatu hak tinggi bertahtakan kristal. Kevin hanya duduk di sofa tunggu, jantungnya berdebar kencang setiap kali Tiara mengatakan, "Aku ambil yang ini." Total belanjaan Tiara pagi itu mencapai angka ratusan juta rupiah, hanya dalam waktu kurang dari 1 jam. Kevin merasakan keringat dingin mulai membasahi punggungnya saat Tiara memberi isyarat kepada pelayan untuk membawa semua barang itu ke kasir. Saat tiba di meja kasir, Kevin mengeluarkan dompetnya dengan gerakan lambat. Ia mengambil kartu kredit platinum yang berbeda dari yang ia gunakan di hotel kemarin, berharap kartu dari bank lain ini tidak bermasalah. Pelayan toko memasukkan kartu itu ke mesin EDC. Kevin menahan napas, matanya terpaku pada layar kecil mesin tersebut. Detik demi detik berlalu dengan sangat lambat. Kemudian, bunyi bip pendek yang menyakitkan terdengar. Pelayan itu menatap Kevin dengan sopan namun, ada kilatan keraguan di matanya. Ia memberitahu Kevin bahwa transaksi ditolak dengan kode keamanan. Kevin mencoba tertawa renyah untuk menutupi rasa malunya. Ia beralasan dengan suara lantang agar Tiara dan pelanggan lain mendengar, mengatakan bahwa banknya mungkin membatasi transaksi besar karena mendeteksi aktivitas mencurigakan demi keamanan nasabah prioritas seperti dirinya. Tiara mulai terlihat kesal.
Ia memandang Kevin dengan tatapan menuntut, seolah bertanya apa gunanya menjadi istri direktur jika belanja saja tidak bisa. Kevin yang tidak ingin kehilangan muka di depan calon istrinya dan para pelayan toko, akhirnya meminta nomor rekening toko tersebut. Ia berjanji akan meminta staf keuangannya di kantor untuk melakukan transfer langsung dari rekening perusahaan hari ini juga. Pelayan toko itu tampak ragu, karena prosedur mereka biasanya adalah pembayaran lunas di tempat untuk barang yang langsung dibawa. Namun, Kevin mengeluarkan kartu namanya yang bertuliskan jabatan direktur utama. Ia meyakinkan manajer toko bahwa ia adalah orang penting dan pembayaran pasti akan masuk sebelum sore. Karena takut menyinggung pelanggan potensial, manajer toko akhirnya mengizinkan mereka membawa barang-barang tersebut dengan catatan Kevin harus mengirimkan bukti transfer dalam waktu 3 jam. Keluar dari butik itu, Kevin merasa sedikit lega namun beban di pundaknya semakin berat. Ia kini memiliki hutang janji transfer yang harus segera ia selesaikan. Namun, Tiara belum puas. Ia menyeret Kevin menuju ke sebuah showroom mobil mewah yang letaknya tidak jauh dari sana. Tiara merengek minta dibelikan mobil sedan sport terbaru sebagai hadiah pernikahan. Ia ingin datang ke acara arisan teman-temannya dengan mobil baru agar bisa pamer. Kevin yang gengsinya setinggi langit tidak bisa menolak. Ia berpikir bahwa pembelian mobil biasanya menggunakan proses leasing atau cicilan yang diurus oleh pihak finance, jadi ia tidak perlu menggesek kartu kredit di tempat. Kevin merasa ini lebih aman untuk kondisi keuangannya yang sedang aneh. Di showroom, mereka disambut oleh seorang tenaga penjual yang sangat antusias. Kevin memilih sebuah sedan berwarna merah menyala yang harganya miliaran rupiah. Ia duduk di kursi pengemudi, memegang setir kulitnya, dan merasakan kembali sensasi kekuasaan yang ia butuhkan. Setelah melakukan uji coba mengemudi singkat, Kevin duduk di ruangan kaca bersama tenaga penjual untuk mengurus administrasi. Kevin menyerahkan KTP dan NPWP-nya dengan percaya diri untuk proses pemeriksaan data leasing. Ia yakin data kreditnya bersih, karena selama ini semua cicilan dibayar lancar oleh sistem auto-debit dari rekening utama Sakila yang ia kira miliknya. Tenaga penjual itu mengetik data Kevin di komputer, tersenyum ramah pada awalnya. Namun, senyum tenaga penjual itu perlahan menghilang saat melihat hasil yang muncul di layar monitor. Wajahnya berubah menjadi kaku dan canggung. Ia memanggil atasan atau manajernya untuk melihat layar tersebut. Mereka berbisik-bisik serius sambil sesekali melirik ke arah Kevin. Kevin mulai tersinggung diperlakukan seperti itu. Ia menggebrak meja pelan, bertanya ada masalah apa karena ia sedang terburu-buru. Manajer showroom akhirnya datang menghampiri Kevin dengan wajah yang tidak lagi ramah. Ia menjelaskan dengan dingin bahwa pengajuan kredit Kevin ditolak secara otomatis oleh sistem pusat. Alasannya adalah nama Kevin masuk dalam daftar hitam internal grup perusahaan pembiayaan tersebut, karena adanya indikasi pembekuan aset dan sengketa kepemilikan. Kevin terbelalak kaget. Ia marah besar, menuduh sistem showroom itu yang bermasalah. Ia berteriak bahwa ia adalah direktur utama yang gajinya besar, mustahil ia masuk daftar hitam. Keributan itu menarik perhatian pengunjung lain. Tiara yang sedang asyik bersuah foto di samping mobil merah itu, langsung berhenti dan menghampiri Kevin. Tiara bertanya dengan nada panik kenapa Kevin berteriak-teriak. Kevin yang sudah kepalang malu menarik tangan Tiara kasar dan mengajaknya keluar dari tempat itu. Ia mengatakan pada Tiara bahwa pelayanan di tempat itu sangat buruk dan mereka tidak pantas mendapatkan uang Kevin. Di dalam mobil, Kevin terus memaki-maki, menyalahkan semua orang kecuali dirinya sendiri. Ia bingung dengan istilah sengketa kepemilikan yang disebutkan tadi. Karena panik, Kevin akhirnya menelepon sekretaris dan manajer keuangan di kantornya. Ia bertanya dengan nada tinggi kenapa semua akses keuangannya bermasalah, dan kenapa ada isu pembekuan aset. Di ujung telepon, manajer keuangan terdengar bingung dan ketakutan. Ia menjelaskan bahwa sejak pagi tadi, token akses keuangan yang biasa dipegang Kevin sudah tidak valid. Pihak bank menginformasikan bahwa ada perubahan struktur kuasa pengguna dari pemegang saham utama. Kevin terdiam. Ia baru sadar bahwa selama ini, ia tidak pernah memegang saham mayoritas. Saham itu milik keluarga Sakila. Tapi ia tidak menyangka Sakila akan bertindak sejauh ini dan secepat ini. Kevin mencoba menyangkal kenyataan itu. Ia memerintahkan manajer keuangan untuk segera mencairkan cek tunai dan mengirimkannya ke rekening pribadi Kevin untuk menutupi kebutuhan mendesak. Tapi manajer keuangan menolak halus karena takut menyalahi prosedur baru yang ketat. Di tengah kekacauan dan kebingungan Kevin yang semakin memuncak, sebuah amplop tebal berwarna krem mendarat di meja kerja Sakila di kantor pusat perusahaan induk, tempat yang jarang sekali didatangi Kevin. Sakila sedang duduk memeriksa laporan yang masuk di tabletnya. Asisten pribadinya menyerahkan amplop itu dengan hormat. Itu adalah undangan fisik pesta pernikahan Kevin dan Tiara. Desainnya sangat mewah,
menggunakan tinta emas dan kertas impor, persis seperti selera Tiara yang boros. Shakila membuka undangan itu perlahan. Tidak ada ekspresi sedih di wajahnya. Ia justru tersenyum tipis, sebuah senyum yang sulit diartikan. Di dalam undangan itu tertera tanggal dan lokasi pesta yang akan dilaksanakan 2 hari lagi. Shakila mengambil pulpen tintanya, lalu menuliskan satu kata singkat di kartu konfirmasi kehadiran. Hadir. Ia kemudian menyerahkan kembali kartu itu kepada asistennya untuk dikirimkan balik ke alamat Kevin. Shakila tahu, kehadirannya nanti bukan sebagai tamu, melainkan sebagai eksekutor yang akan mengakhiri sandiwara panjang ini. Hari yang ditunggu-tunggu oleh Kevin dan Tiara akhirnya tiba. Hari pernikahan mereka yang dirancang dengan kemewahan luar biasa, yang seharusnya menjadi bukti status sosial mereka, kini terasa seperti bom waktu bagi Kevin. Sejak pagi, Kevin sudah berada di hotel. Ia tidak bisa tidur semalaman karena terus diteror oleh pesan-pesan penagihan dari berbagai vendor. Butik pakaian menagih bukti transfer yang tak kunjung dikirim, toko perhiasan mengancam akan menarik kembali barangnya, dan pihak dekorasi meminta pelunasan sisa pembayaran sebelum acara dimulai nanti malam. Kevin merasa seperti sedang berdiri di atas pasir hisap. Semakin ia bergerak, semakin dalam ia tenggelam. Ia terus-menerus berbohong kepada semua orang, mengatakan bahwa uang sedang dalam proses clearing ban dan akan masuk sore ini. Sementara itu, suasana di ballroom hotel terlihat sangat sibuk. Para pekerja sedang memasang ribuan bunga segar yang didatangkan langsung dari luar kota. Lampu-lampu gantung kristal yang megah sudah terpasang, memantulkan cahaya keemasan yang menyilaukan. Karpet merah tebal tergelar dari pintu masuk, hingga ke pelaminan yang didesain menyerupai istana dongeng. Tiara terlihat sangat bahagia. Ia sibuk memberi perintah kepada para pekerja, meminta bunga di sudut sana diganti atau pencahayaan di sisi sini dikurangi. Tiara sama sekali tidak tahu badai apa yang sedang berkecamuk di dalam kepala calon suaminya. Bagi Tiara, hari ini adalah hari di mana ia menang telak dari Shakila. Ia akan menjadi istri direktur yang sah dan hidup bergelimang harta. Ia bahkan sudah membayangkan wajah iri teman-temannya saat melihat kemewahan pesta ini. Kevin bersembunyi di salah satu kamar hotel yang disewa untuk persiapan pengantin. Ia mondar-mandir di dalam kamar dengan gelisah. Ia mencoba menelepon ibunya lagi, berharap wanita tua itu berubah pikiran dan mau meminjamkan tabungan pensiunnya untuk menutupi lubang yang menganga ini. Namun, teleponnya tidak diangkat. Kevin membanting tubuhnya ke sofa. Ia menatap langit-langit kamar, bertanya-tanya bagaimana semuanya bisa menjadi kacau dalam waktu sesingkat ini. Ia teringat wajah Shakila saat di pengadilan, wajah yang tenang dan tanpa ekspresi. Tiba-tiba perasaan tidak enak menyergapnya. Apakah Shakila merencanakan sesuatu? Tapi Kevin segera menepis pikiran itu. Menurutnya, Shakila terlalu lemah dan bodoh untuk melakukan hal sekejam ini. Kevin meyakinkan dirinya sendiri bahwa ini murni masalah teknis perbankan, dan besok semuanya akan kembali normal. Yang perlu ia lakukan hanyalah bertahan melewati malam ini dengan wajah tegak. Di tempat lain yang jauh lebih tenang, Shakila sedang bersiap-siap. Ia berada di sebuah rumah peristirahatan pribadi milik keluarganya yang asri dan sepi. Tidak ada kepanikan, tidak ada kegaduhan. Shakila duduk di depan meja rias antik yang terbuat dari kayu jati. Seorang penata rias kepercayaan keluarga sedang memoles wajahnya dengan riasan yang natural namun tegas. Shakila tidak ingin terlihat berlebihan. Ia tidak ingin menyaingi pengantin wanita dalam hal dandanan menor. Ia ingin tampil sebagai dirinya sendiri, berkelas, anggun, dan tak tersentuh. Shakila memilih gaun panjang berwarna hitam pekat berbahan sutra, dipadukan dengan hijab satin berwarna senada yang disematkan bros berlian peninggalan neneknya. Penampilannya memancarkan aura berkabung sekaligus kekuatan yang mengintimidasi. Setelah selesai bersiap, Shakila berjalan menuju ruang tamu. Di sana, Tuan Julian sudah menunggu. Pria parubaya itu mengenakan setelan jas formal yang sangat rapi. Tuan Julian menatap Shakila dengan pandangan kagum sekaligus prihatin. Ia tahu betapa sakitnya hati Shakila dikhianati selama bertahun-tahun, dan ia juga tahu betapa berat langkah yang akan diambil Shakila malam ini. Julian bertanya dengan suara berat, apakah Shakila yakin ingin melakukan ini di depan umum. Ia menawarkan opsi lain, yaitu membiarkan pengacara dan polisi yang menangani Kevin, tanpa perlu Shakila hadir di pesta itu. Julian khawatir Shakila akan terluka melihat mantan suaminya bersanding dengan wanita lain di pelaminan. Shakila menggeleng pelan sambil tersenyum tipis. Ia merapikan ujung lengan bajunya dan berkata dengan nada yang sangat tenang, bahwa luka di hatinya sudah mengering sejak lama. Kehadirannya di sana bukan untuk menangisi nasib, melainkan untuk memastikan keadilan ditegakkan dengan tangannya sendiri. Shakila ingin melihat detik-detik saat topeng Kevin runtuh.
Ia ingin Kevin tahu bahwa wanita yang selama ini ia remehkan adalah orang yang sama yang bisa menghancurkannya dalam sekejap mata. Mendengar jawaban itu, Tuan Julien mengangguk mengerti. Ia tidak lagi membantah. Ia menawarkan lengannya untuk digandeng Sakila. Mereka berjalan keluar menuju mobil sedan mewah berwarna hitam mengkilap yang sudah menunggu di halaman. Mesin mobil menderu halus, siap membawa mereka ke medan pertempuran. Kembali ke hotel, matahari sudah terbenam dan tamu-tamu undangan mulai berdatangan. Mobil-mobil mewah berjejer menurunkan penumpang di lobi utama. Para tamu yang terdiri dari rekan bisnis Kevin, sosialita teman Tiara, dan beberapa kerabat jauh mulai memadati area foyer ballroom. Mereka terkagum-kagum melihat dekorasi yang begitu mewah. Makanan dan minuman mulai disajikan oleh pelayan-pelayan berseragam rapi. Musik orkestra yang merdu mengalun memenuhi ruangan, menciptakan suasana romantis dan elegan. Kevin dan Tiara sudah berdiri di pelaminan, menyalami tamu satu persatu. Kevin memaksakan senyum di wajahnya, meski matanya terus bergerak liar memindai ruangan, takut jika tiba-tiba ada penagih utang yang nekat masuk membuat keributan. Tiara berbisik kepada Kevin, memuji betapa hebatnya pesta ini dan betapa banyaknya tamu penting yang datang. Kevin hanya mengangguk kaku. Ia melihat manajer hotel berdiri di sudut ruangan, tidak jauh dari pintu masuk dapur, menatapnya dengan tatapan tajam sambil memegang sebuah papan jalan. Kevin tahu manajer itu sedang menunggu pelunasan. Setiap kali mata mereka bertemu, Kevin buru-buru memalingkan wajah, pura-pura sibuk menyapa tamu. Jantung Kevin berdegup kencang, seirama dengan tempo musik yang semakin cepat. Ia merasa ruangan yang luas dan berpendingin udara itu mendadak menjadi sempit dan panas. Tepat pada pukul 8 malam, acara inti akan segera dimulai. MC kondang yang disewa dengan harga mahal sudah naik ke atas panggung, siap memandu acara. Tamu-tamu sudah duduk di kursi bundar mereka masing-masing, menikmati hidangan pembuka. Suasana sangat meriah. Tawa dan obrolan ringan terdengar di mana-mana. Tidak ada yang menyadari ketegangan yang dirasakan sang pengantin pria. Di luar pintu utama ballroom yang tertutup rapat, sebuah mobil sedan hitam berhenti. Petugas valet bergegas membukakan pintu. Sepasang kaki bersepatu pantofel mengkilap dan sepatu hak tinggi turun dari mobil. Sakila berdiri tegak di depan pintu masuk hotel, menatap bangunan megah itu. Di sebelahnya, Tuan Julien merapikan jasnya. Mereka saling berpandangan sejenak, lalu mengangguk. Sakila melangkah maju dengan pasti. Ini bukan sekadar kedatangan tamu terlambat. Ini adalah awal dari akhir bagi Kevin. Pintu ballroom yang besar dan berat itu adalah satu-satunya penghalang antara pesta penuh kepalsuan di dalam dan kebenaran menyakitkan yang akan segera masuk. Pesta pernikahan di dalam ballroom hotel itu kini sedang berada di puncak kemeriahannya. Suara denting sendok garpu yang beradu dengan piring porselen mahal terdengar bersahut-sahutan, menciptakan irama latar yang menemani percakapan para tamu undangan. Ratusan orang dari kalangan elit kota itu tampak menikmati hidangan mewah yang disajikan secara prasmanan di sisi kiri dan kanan ruangan. Aroma masakan daging panggang, kue-kue manis, dan bunga-bunga segar bercampur menjadi satu, menciptakan wangi kemewahan yang memanjakan indera penciuman. Di tengah ruangan, sebuah kue pengantin bertingkat 7 berdiri megah, dihiasi dengan ornamen gula yang rumit dan bunga-bunga edible yang dibuat dengan tangan. Semuanya tampak sempurna, setidaknya di mata para tamu yang tidak mengetahui drama keuangan yang sedang mencekik leher sang pengantin pria. Kevin berdiri di samping kue raksasa itu, satu tangannya memegang gelas kristal berisi minuman bersoda non-alkohol yang warnanya menyerupai sampanye mahal. Ia menatap ke sekeliling ruangan dengan perasaan campur aduk. Di satu sisi, egonya terpuaskan melihat begitu banyak orang penting hadir di pestanya. Ada beberapa rekan bisnis, pesaing perusahaan, dan teman-teman sosialita Tiara yang selama ini memandang mereka dengan sebelah mata. Malam ini, Kevin merasa telah membuktikan bahwa dirinya adalah raja kecil di kerajaannya sendiri. Namun, di sisi lain, bayang-bayang tagihan yang belum lunas terus menghantuinya. Ia melihat manajer hotel berdiri kaku di dekat pintu akses dapur. Matanya tak lepas menatap gerak-gerik Kevin seolah seorang sipir penjara yang mengawasi narapidana. Kevin berusaha mengabaikan tatapan itu. Ia meneguk minumannya sedikit untuk membasahi tenggorokannya yang kering karena gugup. MC acara, seorang pria muda dengan setelan jas rapi dan suara bariton yang khas, naik ke atas panggung utama. Ia meminta perhatian para hadirin dengan sopan. Musik latar yang tadinya cukup keras kini dikecilkan volumenya. MC mengumumkan bahwa kini saatnya bagi mempelai pria untuk menyampaikan sepatah dua patah kata, sebuah pidato ucapan terima kasih sekaligus perayaan atas kehidupan barunya. Tepuk tangan meriah terdengar menggema di seluruh ruangan. Tiara, yang berdiri di samping Kevin dengan gaun pengantinnya yang berekor panjang dan penuh payet berkilauan, menyenggol lengan Kevin pelan sambil tersenyum lebar.
Ia berbisik agar Kevin memberikan pidato yang bagus dan membuat semua orang kagum. Kevin mengangguk, merapikan dasinya, lalu melangkah menuju tiang mikrofon yang berdiri di tengah panggung pelaminan. Kevin menarik napas panjang, mencoba mengumpulkan sisa-sisa kepercayaan dirinya. Ia memegang tiang mikrofon itu erat-erat, seolah itu adalah satu-satunya pegangan hidupnya saat ini. Ia mulai berbicara, suaranya terdengar sedikit bergetar di awal namun perlahan menjadi lantang dan penuh percaya diri. Ia menyapa para tamu undangan, mengucapkan terima kasih atas kehadiran mereka. Kemudian, pidatonya mulai melenceng dari sekadar ucapan terima kasih. Kevin mulai menceritakan kisah suksesnya, atau lebih tepatnya, versi cerita yang sudah ia manipulasi dalam kepalanya sendiri. Ia berbicara tentang bagaimana ia membangun karirnya dari nol, bekerja keras siang dan malam untuk membesarkan perusahaan yang kini ia pimpin. Ia melukiskan dirinya sebagai seorang visioner yang tangguh, yang berhasil menaklukkan kerasnya dunia bisnis tanpa bantuan siapapun. Para tamu undangan mendengarkan dengan seksama. Beberapa rekan bisnis yang tahu sejarah perusahaan itu saling berbisik pelan, meragukan klaim Kevin, namun mereka tetap bertepuk tangan sopan. Kevin semakin bersemangat melihat respons penonton. Ia mulai masuk ke topik yang lebih pribadi. Tanpa menyebut nama Shakila secara langsung, Kevin mulai menyindir masa lalunya. Ia mengatakan bahwa selama bertahun-tahun ia merasa terhambat oleh lingkungan rumah tangga yang tidak mendukung ambisinya. Ia menggambarkan mantan istrinya sebagai sosok yang kaku, tidak memiliki visi, dan tidak bisa mengimbangi gaya hidup serta pemikirannya yang maju. Kevin berkata bahwa ia membutuhkan pasangan yang bisa menjadi pendorong, bukan pemberat langkahnya. Ia menyebutkan bahwa hidup dengan orang yang tidak selevel, baik secara pemikiran maupun penampilan, adalah sebuah siksaan bagi pria sukses seperti dirinya. Tiara yang berdiri di belakangnya tersenyum penuh kemenangan. Ia merasa tersanjung, menganggap semua pujian tersirat itu ditujukan untuknya. Kevin menoleh ke arah Tiara, mengulurkan tangannya. Tiara maju mendekat, menggenggam tangan Kevin. Kevin melanjutkan pidatonya dengan memuji Tiara setinggi langit. Ia menyebut Tiara sebagai wanita modern yang cerdas, cantik, dan mengerti kebutuhan seorang pemimpin perusahaan. Kevin berteriak lantang melalui mikrofon, mengatakan bahwa malam ini adalah bukti bahwa ia telah menemukan belahan jiwa yang sepadan, wanita yang pantas mendampinginya di puncak kesuksesan. Ia menutup pidatonya dengan mengajak semua tamu untuk mengangkat gelas mereka, bersulang bagi masa depan cerah yang akan ia bangun bersama Tiara dan kerajaan bisnisnya. Kepada masa depan tanpa batas. Kepada kebebasan dan kesuksesan sejati, seru Kevin dengan wajah memerah karena euforia. Para tamu serentak mengangkat gelas mereka dan bersorak. Kevin merasa berada di atas awan. Untuk sesaat, ia lupa pada kartu kreditnya yang ditolak. Ia lupa pada ancaman leasing mobil. Ia merasa tak terkalahkan. Namun, tepat ketika sorak-sorai itu mulai mereda dan Kevin hendak turun dari panggung untuk memotong kue, sesuatu yang aneh terjadi. Lampu spotlight yang menyorot ke arahnya tiba-tiba berkedip sekali, lalu meredup secara perlahan. Awalnya, Kevin mengira ini adalah bagian dari efek dramatis yang disiapkan oleh pihak wedding organizer. Ia tersenyum, menunggu kejutan apa yang akan muncul. Namun, peredupan lampu itu terasa berbeda. Bukan hanya lampu panggung, tapi lampu gantung kristal utama di tengah ballroom juga ikut meredup hingga nyaris padam. Ruangan yang tadinya terang benderang kini menjadi remang-remang, menciptakan suasana yang membingungkan. Musik orkestra yang mengalun indah tiba-tiba berhenti bukan karena instruksi dirigen, melainkan karena lampu di area pemain musik mati total, sehingga mereka tidak bisa membaca partitur not balok mereka. Para tamu mulai kasak-kusuk. Suara bisikan-bisikan bingung mulai terdengar, seperti dengungan lebah yang marah. Kevin menoleh ke arah teknisi lampu di sudut ruangan, memberi isyarat tangan agar lampu dinyalakan kembali. Namun, teknisi itu terlihat sedang sibuk mengutak-atik panel kontrol dengan wajah panik. Di sudut lain, manajer hotel terlihat sedang berbicara melalui AirPC-nya dengan ekspresi wajah yang sangat serius, namun tidak terlihat panik seperti teknisi. Manajer itu justru terlihat tenang, seolah ia sudah tahu hal ini akan terjadi. Ia memberikan instruksi singkat, lalu menatap lurus ke arah panggung pelaminan, tepat ke mata Kevin. Tatapan itu bukan tatapan hormat kepada pelanggan VIP, melainkan tatapan dingin seorang eksekutor yang baru saja menerima perintah tembak. Kevin merasakan bulu kuduknya meremang. Ia mencoba berbicara lagi melalui mikrofon untuk menenangkan tamu, berkata bahwa ini hanya gangguan teknis kecil. Mohon tenang, hadirin sekalian. Genset hotel mungkin sedang loading. Harap bersabar sebentar, ucap Kevin dengan tawa yang dipaksakan. Tapi suaranya tidak terdengar. Mikrofon di tangannya mati total. Sound system seluruh ruangan telah dinonaktifkan.
Keheningan yang tidak wajar mulai menyelimuti ruangan besar itu. Suara tawa dan obrolan tamu perlahan menghilang, digantikan oleh rasa penasaran dan ketegangan yang merayap naik. Tiara menarik lengan jas Kevin dengan keras. "Sayang, kenapa jadi begini? Kamu bilang hotel ini yang terbaik. Kenapa bisa mati lampu dan mati suara begini? Malu-maluin aku aja," desis Tiara dengan suara ketus. Kevin tidak menjawab. Ia sibuk menepuk-nepuk kepala mikrofon yang bisu itu. Di tengah keremangan cahaya darurat yang mulai menyala di pinggiran dinding, perhatian semua orang tiba-tiba teralihkan. Bukan ke arah panggung, melainkan ke arah pintu utama ballroom yang terletak di ujung ruangan, berhadapan langsung dengan pelaminan. Pintu ganda raksasa yang terbuat dari kayu jati ukiran itu perlahan-lahan terbuka. Tidak ada petugas yang membukanya, seolah pintu itu bergerak sendiri oleh mekanisme otomatis yang baru saja diaktifkan. Suara engsel pintu yang berat terdengar menggema di ruangan yang sunyi, menarik seluruh pasang mata untuk menoleh ke sana. Angin dingin dari koridor luar berhembus masuk, membawa serta aura yang jauh lebih mencekam daripada sekadar kegelapan. Pintu raksasa itu kini terbuka lebar sepenuhnya, menampilkan siluet dua orang yang berdiri tegak di ambang pintu, diterangi oleh cahaya terang dari lampu koridor luar. Kontras cahaya itu membuat sosok mereka terlihat dramatis, seperti pahlawan atau mungkin penjahat yang muncul di babak akhir sebuah pertunjukan teater. Ruangan ballroom yang hening seolah menahan napasnya. Tidak ada satupun tamu yang berani bersuara. Semua mata terpaku pada dua sosok tersebut. Perlahan, mereka mulai melangkah masuk. Suara langkah kaki mereka terdengar begitu jelas dan ritmis di atas lantai marmer yang keras. Tap, tap, tap. Bunyi sepatu hak tinggi yang tegas berpadu dengan langkah berat sepatu pantofel pria, menciptakan irama intimidasi yang memecah kebisuan. Sosok wanita itu adalah Shakila. Ia mengenakan busana muslimah yang sangat anggun, jauh berbeda dari penampilan sederhananya yang biasa dilihat Kevin di rumah. Gaun panjangnya terbuat dari bahan bludru gelap yang menyerap cahaya, memberikan kesan misterius dan berwibawa. Hijabnya tertata rapi tanpa celah, membingkai wajahnya yang tenang namun memancarkan aura dingin yang menusuk. Ia tidak mengenakan perhiasan yang berlebihan, hanya sebuah bros antik di dada kirinya, namun kehadirannya sendiri sudah terasa lebih mahal daripada seluruh dekorasi emas di ruangan itu. Di sampingnya, berjalan seorang pria parubaya dengan postur tegap dan wibawa yang luar biasa. Pria itu adalah Tuan Julien. Ia mengenakan setelan jas formal potongan Eropa yang sangat pas di badannya, dengan rambut yang disisir rapi ke belakang, menonjolkan wajahnya yang tegas dan berpengalaman. Saat mereka melangkah semakin dalam ke ruangan, para tamu yang berada di dekat pintu masuk secara refleks membelah diri, memberikan jalan lorong yang lebar di tengah-tengah kerumunan. Beberapa tamu tua yang merupakan rekan bisnis senior di kota itu tampak terkejut. Mereka mengenali sosok Tuan Julien. Bisik-bisik mulai terdengar lagi, tapi kali ini dengan nada kaget dan hormat. "Itu Tuan Julien, kan? Pemilik grup Cakrawala," bisik seorang bapak kepada istrinya. "Sedang apa konglomerat seperti dia ada di pesta Kevin?" tanya yang lain. "Dan siapa wanita di sebelahnya?" "Istrinya?" "Bukan, itu mantan istri Kevin," seru tamu lain yang mengenali Shakila. Gelombang kejut merambat cepat di antara para tamu, namun Shakila dan Julien tetap berjalan lurus dengan pandangan fokus ke depan, ke arah panggung pelaminan. Kevin, yang berdiri di atas panggung yang remang-remang, menyipitkan matanya mencoba mengenali tamu tak diundang itu. Ketika wajah Shakila mulai terlihat jelas tertimpa cahaya lampu darurat, jantung Kevin seakan berhenti berdetak sesaat. Ia tidak percaya apa yang dilihatnya. Shakila, wanita yang baru saja ia ceraikan dan ia hina dalam pidatonya, kini berjalan masuk ke pestanya dengan kepala tegak, menggandeng seorang pria asing. Rasa malu, marah, dan bingung bercampur menjadi satu di dada Kevin. Namun, yang lebih menakutkan bagi Kevin adalah pria di samping Shakila. Kevin pernah melihat wajah itu di majalah bisnis internasional, dan di foto yang terpajang di lobi kantor pusat. Itu adalah Tuan Julien, sosok legendaris yang memegang kendali atas banyak perusahaan besar, termasuk perusahaan tempat Kevin bekerja. Kevin tidak pernah bertemu langsung dengannya, karena level Kevin dianggap terlalu rendah untuk rapat dengan pemilik saham utama. Tiara, yang tidak mengerti siapa Tuan Julien dan tidak peduli dengan aura wibawa mereka, langsung meledak marah. Ia merasa momennya dihancurkan. Ia menyambar mikrofon lain yang ada di meja akad, berharap mikrofon itu berfungsi, tapi tetap saja mati. Akhirnya, ia berteriak dengan suara melengking yang memecahkan ketegangan. "Hei, siapa yang menyuruh perempuan kampung ini masuk? Ini acara privat. Security. Di mana security? Usir mereka sekarang juga." Teriakannya bergema, terdengar kasar dan tidak berkelas,
membuat beberapa tamu mengernyitkan dahi karena merasa risih dengan perilaku pengantin wanita. Kevin mencoba menenangkan Tiara, menyadari bahwa situasi ini berbahaya, tapi Tiara sudah terlanjur emosi. Ia menunjuk-nunjuk wajah Shakila dari kejauhan. Beberapa petugas keamanan berseragam hitam yang berjaga di pinggir ruangan memang bergerak, tapi bukan untuk mengusir Shakila. Mereka justru bergerak membentuk barikade di sisi kiri dan kanan jalur yang dilalui Shakila dan Julian, seolah-olah mereka sedang mengawal tamu VVIP. Tiara melongo melihat pemandangan itu. "Kalian tuli ya? Aku bilang usir mereka. Aku yang bayar kalian," jerit Tiara lagi, suaranya mulai terdengar histeris. Kepala keamanan menatap Tiara sekilas dengan tatapan datar, lalu kembali memandang lurus ke depan, mengabaikan perintah pengantin wanita itu sepenuhnya. Shakila sama sekali tidak menggubris teriakan Tiara. Ia tidak berhenti, tidak menoleh, bahkan tidak mengedipkan mata. Bagi Shakila, teriakan Tiara hanyalah suara bising latar belakang yang tidak penting. Ia dan Tuan Julian terus berjalan hingga mereka tiba di depan area panggung, tepat di depan meja bundar paling depan yang dikhususkan untuk tamu VVIP keluarga inti, meja yang seharusnya diduduki oleh orang tua Kevin dan orang tua Tiara. Namun, meja itu kini kosong karena orang tua Tiara sedang di toilet dan ibu Kevin menolak hadir. Tuan Julian menarik salah satu kursi dengan gerakan gentleman, mempersilakan Shakila duduk. Shakila duduk dengan anggun, menyandarkan punggungnya, dan meletakkan tas tangannya di atas meja. Tuan Julian kemudian duduk di sebelahnya. Begitu mereka duduk, seolah dikomando, seorang pelayan senior datang tergopoh-gopoh membawa nampan berisi 2 gelas air mineral premium, dan meletakkannya dengan sangat hati-hati di depan mereka. Pelayan itu membungkuk hormat dalam-dalam, jauh lebih hormat daripada saat ia melayani Kevin tadi. Pemandangan ini membuat Kevin semakin gemetar. Lututnya terasa lemas. Ia sadar, di hotel ini, kekuasaan tertinggi bukan pada penyewa gedung, tapi pada pemilik gedung. Dan gestur para staf hotel menunjukkan dengan jelas kepada siapa mereka setia. Suasana hening kembali menyelimuti ruangan. Tidak ada musik, tidak ada suara denting piring. Semua tamu menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya. Shakila mengambil gelas air mineralnya, menyesapnya sedikit dengan tenang, lalu mendongakkan wajahnya menatap Kevin di atas panggung. Tatapannya bukan tatapan kemarahan seorang istri yang dikhianati, melainkan tatapan kasihan seorang pemilik kepada karyawannya yang sebentar lagi akan dipecat. Kevin merasa dikuliti oleh tatapan itu. Ia ingin lari, tapi kakinya terpaku di lantai panggung. Tuan Julian kemudian berdiri perlahan. Ia tidak berteriak. Ia hanya mengangkat tangannya sedikit, memberikan isyarat. Ajaibnya, lampu sorot utama yang tadi mati kini menyala kembali, tapi hanya satu lampu, dan lampu itu menyorot tepat ke arah Tuan Julian, bukan ke pengantin. Tuan Julian merogoh saku jasnya, mengeluarkan sebuah mikrofon nirkabel berwarna perak, satu-satunya mikrofon yang berfungsi di ruangan itu karena dibawa sendiri oleh timnya. Ia menekan tombol on, dan suara feedback berdenging kecil terdengar, menandakan sound system telah diambil alih. "Maaf mengganggu pesta kecil kalian," suara Tuan Julian terdengar berat, jernih, dan berwibawa, memenuhi seluruh sudut ruangan melalui speaker utama. "Saya rasa ada sedikit kekeliruan dalam pidato Anda tadi, Saudara Kevin. Anda bicara soal membangun perusahaan dari nol? Soal kesuksesan mandiri?" Julian terkekeh pelan, sebuah tawa yang terdengar sangat merendahkan. Ia berjalan santai mendekati tangga panggung, sementara Kevin mundur selangkah demi selangkah karena ketakutan. Mungkin sudah saatnya para hadirin mengetahui siapa sebenarnya arsitek di balik kerajaan yang Anda klaim itu, dan siapa sebenarnya yang hanya menumpang berteduh di bawahnya. Tiara yang masih tidak paham situasi mencoba merebut mikrofon dari tangan Kevin yang gemetar, tapi Kevin menahannya. "Jangan, Tiara diam dulu," bisik Kevin dengan suara parau. Wajah Kevin pucat pasi seperti mayat. Ia mengenali suara Julian, ia mengenali otoritas itu. Ia tahu bahwa kedatangan mereka bukan untuk memberi selamat, bukan juga untuk mengacaukan pesta dengan cara norak seperti menyiram air atau menjambak rambut. Kedatangan mereka adalah untuk melakukan eksekusi publik. Dan Kevin, di atas panggung megah yang ia sewa dengan cek kosong itu, merasa seperti terdakwa yang sedang menunggu vonis mati dijatuhkan di depan ratusan saksi mata. Langkah kaki Tuan Julian menaiki anak tangga panggung pelaminan terasa begitu berat dan lambat, seolah setiap pijakannya adalah palu hakim yang sedang mengetuk meja persidangan. Kevin mundur selangkah demi selangkah, wajahnya pucat pasi seperti kertas, keringat dingin membanjiri keningnya hingga merusak tatanan rambut mahalnya. Ia ingin berteriak memanggil keamanan, tetapi suaranya tercekat di tenggorokan. Lagi pula, ia sadar bahwa keamanan di gedung ini tidak lagi memihaknya. Di belakang Kevin, Tiara masih berdiri dengan wajah bingung bercampur marah.
Wanita itu belum sepenuhnya memahami bahaya yang sedang mengancam. Ia hanya merasa kesal karena momen kemenangannya diinterupsi oleh orang tua yang tidak ia kenal. Tiara mencoba maju untuk memaki Tuan Julian, tetapi Kevin dengan cepat merentangkan tangannya, menahan tubuh Tiara agar tidak bergerak lebih jauh. Kevin tahu siapa pria di hadapan mereka, dan ia tahu bahwa melawan Julian secara terbuka adalah tindakan bunuh diri. Tuan Julian kini berdiri tegak di tengah panggung, tepat di samping Kevin. Perbedaan aura di antara kedua pria itu sangat mencolok. Kevin yang mengenakan jas pengantin mahal terlihat kerdil dan ketakutan, sementara Julian dengan setelan bisnisnya yang konservatif terlihat seperti raksasa yang menguasai ruangan. Julian tidak langsung berbicara. Ia membiarkan keheningan menggantung selama beberapa detik, membiarkan ketegangan merayap masuk ke dalam benak setiap orang yang hadir di sana. Ia menatap Kevin dengan tatapan yang sulit diartikan, bukan kemarahan yang meledak-ledak, melainkan tatapan merendahkan seolah ia sedang melihat serangga kecil yang tersesat di tempat yang salah. Kemudian, Julian menoleh ke arah ribuan tamu undangan yang masih terpaku di kursi mereka. Ia tersenyum tipis, senyum yang sopan namun tidak mencapai matanya. Dengan gerakan santai, Julian mengangkat tangan kirinya dan menjentikan jari ke arah ruang operator di belakang ballroom. Sesaat kemudian, layar proyektor raksasa yang terpasang di dinding belakang pelaminan menyala terang. Layar itu seharusnya menampilkan tayangan slide foto-foto romantis prewedding Kevin dan Tiara di luar negeri, lengkap dengan musik latar lagu cinta. Namun, yang muncul di layar raksasa itu bukanlah foto mesra, melainkan sebuah bagan struktur organisasi perusahaan yang sangat rumit dan detail. Tulisan, Grup Cakrawala, terpampang besar di bagian paling atas dengan huruf tebal berwarna emas. Para tamu undangan menyipitkan mata, mencoba membaca tulisan-tulisan kecil di bawahnya. Beberapa pebisnis yang duduk di barisan depan langsung terkesiap kaget, menutup mulut mereka dengan tangan saking tidak percayanya dengan apa yang mereka lihat. Julian mulai berbicara kembali melalui mikrofonnya, suaranya menggema jernih dan tegas di seluruh penjuru ruangan. Ia menjelaskan bahwa selama ini banyak kesalahpahaman mengenai siapa sebenarnya yang mengemudikan kapal besar bernama perusahaan tempat Kevin bekerja. Julian menunjuk ke layar dengan telunjuknya. Di puncak bagan struktur itu, di posisi komisaris utama dan pemegang saham mayoritas, tertulis sebuah nama yang sangat familiar bagi Kevin, namun asing bagi sebagian besar tamu undangan yang hanya mengenal Kevin dari kulit luarnya. Nama itu adalah Sakila. Ya, Sakila, wanita yang duduk tenang di meja VIP sambil menyesap air mineralnya, adalah pemilik sah dari 90% saham perusahaan induk yang menaungi anak perusahaan tempat Kevin bekerja. Tuan Julian kemudian menggerakkan telunjuknya turun ke bawah bagan tersebut, melewati jajaran direksi senior, melewati manajer operasional, hingga berhenti di sebuah kotak kecil di bagian tengah bawah. Di sana tertulis nama Kevin dengan jabatan, Direktur Pelaksana, Kontrak Terbatas. Julian membacakan tulisan itu dengan nada mengejek. Ia menekankan kata, kontrak terbatas, berulang kali. Ia menjelaskan kepada hadirin bahwa posisi Kevin bukanlah pemilik, bukan pendiri, dan bahkan bukan pengambil keputusan strategis. Kevin hanyalah seorang pegawai yang diberikan jabatan mentereng, karena status pernikahannya dengan sang pemilik. Kevin hanyalah boneka yang dipajang di etalase toko untuk menjaga citra keluarga, sementara segala keputusan bisnis yang krusial sebenarnya diambil oleh Dewan Komisaris di bawah arahan Sakila. Wajah Kevin berubah merah padam karena malu. Rahasianya terbongkar di hadapan ratusan orang. Selama ini ia selalu membual bahwa ia adalah CEO yang membangun semuanya dari nol, bahwa ia adalah otak di balik kesuksesan perusahaan. Sekarang, semua orang tahu bahwa ia hanyalah karyawan yang beruntung menikahi bosnya. Bisik-bisik di antara para tamu semakin keras. Mereka mulai menertawakan kebodohan mereka sendiri, yang sempat percaya pada bualan Kevin. Tiara, yang matanya terpaku pada layar proyektor, merasa lututnya lemas. Ia menatap Kevin dengan tatapan horor. Impiannya untuk menjadi istri konglomerat hancur berkeping-keping dalam hitungan detik. Ia menyadari bahwa selama ini Kevin membohonginya tentang seberapa besar kekuasaan yang dimilikinya. Tidak terima dipermalukan seperti itu, Kevin mencoba membela diri. Ia merebut mikrofon mati dari tangan Tiara, lalu berteriak sekuat tenaga meskipun suaranya tidak diamplifikasi oleh speaker. Ia berteriak bahwa bagan itu bohong. Ia berteriak bahwa ia telah bekerja keras siang dan malam, melobi klien, dan membawa keuntungan bagi perusahaan. Ia mengklaim bahwa aset-aset seperti rumah mewah, mobil-mobil sport, dan apartemen adalah hasil keringatnya sendiri yang dibeli atas namanya. Kevin berusaha meyakinkan tamu undangan bahwa ini adalah fitnah keji dari mantan istri yang tidak bisa move on. Ia menunjuk Sakila dengan jari gemetar, menuduh Sakila melakukan sabotase karena cemburu melihatnya bahagia dengan Tiara. Tuan Julian tertawa renyah mendengar pembelaan Kevin yang menyedihkan itu.
Ia kembali memberi isyarat ke operator. Tampilan di layar proyektor berubah lagi. Kali ini menampilkan daftar aset yang diklaim Kevin tadi. Di layar terpampang jelas sertifikat rumah, BPKB mobil mewah, dan surat kepemilikan apartemen. Namun, di kolom pemilik sah, tidak satupun tercantum nama Kevin. Semua aset itu tertulis atas nama PT Cakrawala Investama atau atas nama pribadi Shakila. Julian menjelaskan dengan sabar, seolah sedang mengajari anak kecil, bahwa semua fasilitas mewah yang dinikmati Kevin selama 5 tahun ini, mulai dari jam tangan yang melingkar di pergelangan tangannya hingga mobil yang ia gunakan untuk menjemput Tiara, adalah aset inventaris perusahaan yang dipinjamkan kepadanya sebagai fasilitas jabatan. Kau tidak memiliki apa-apa, Kevin. Suara Julian memotong teriakan Kevin, terdengar dingin dan menusuk tulang. Bahkan jas yang kau pakai sekarang, tagihannya masuk ke kartu kredit perusahaan yang baru saja diblokir pagi ini. Kau hanyalah penumpang gelap yang terlalu nyaman duduk di kursi kelas 1, sampai lupa bahwa kau tidak pernah membeli tiketnya. Julian melangkah lebih dekat ke arah Kevin, mengintimidasinya dengan postur tubuhnya yang tegap. Kevin mundur hingga punggungnya menabrak meja akad nikah di belakangnya. Ia terperangkap. Ia tidak bisa lari kemana-mana. Tiara yang sudah tidak tahan lagi dengan situasi ini mulai menangis histeris. Ia merasa ditipu mentah-mentah. Ia mengguncang lengan Kevin, menuntut penjelasan. Kevin, apa maksud semua ini? Kamu bilang rumah itu milikmu. Kamu bilang kamu yang punya perusahaan. Jadi selama ini aku mau nikah sama karyawan biasa? Teriak Tiara tanpa mempedulikan harga dirinya lagi. Kevin mencoba menenangkan Tiara, berbisik bahwa ia akan membereskannya nanti, bahwa ia bisa menuntut balik Shakila. Namun Tiara menepis tangan Kevin dengan kasar. Make up Tiara mulai luntur terkena air mata, membuatnya terlihat berantakan dan menyedihkan di atas panggung yang megah itu. Di bawah panggung, Shakila masih duduk dengan tenang. Ia tidak tersenyum sinis, tidak juga tertawa. Ia hanya menatap drama di atas panggung itu dengan wajah datar. Dalam hatinya, ia merasa lega. Beban kebohongan yang selama ini ditutupi Kevin akhirnya terangkat. Shakila ingat betapa seringnya Kevin merendahkannya di depan teman-teman arisannya, mengatakan bahwa Shakila tidak tahu apa-apa soal bisnis. Padahal, Shakila lah yang diam-diam membereskan kekacauan administrasi yang dibuat Kevin. Shakila lah yang menyuntikkan dana pribadi ketika proyek Kevin gagal. Malam ini, Shakila hanya mengambil kembali apa yang menjadi haknya, kebenaran. Julian kembali memusatkan perhatiannya pada Kevin. Ia berkata bahwa penghinaan ini belum selesai. Ia mengingatkan Kevin tentang dokumen yang ditandatangani Kevin tadi pagi di pengadilan agama. Kevin mengerutkan kening, mencoba mengingat isi dokumen itu. Ia ingat ia menandatanganinya dengan cepat karena ingin segera bebas. Ia ingat pengacaranya bilang itu hanya surat cerai standar tanpa tuntutan gonogini. Kevin berpikir, apa hubungannya surat cerai itu dengan situasi ini? Julian seolah bisa membaca pikiran Kevin. Ia mengeluarkan sebuah map dokumen berwarna biru tua dari balik jasnya. Ia mengangkat map itu tinggi-tinggi agar semua orang bisa melihatnya. Kau mungkin berpikir ini hanya akhir dari pernikahanmu, Kevin. Tapi sebenarnya, ini adalah awal dari kehancuran finansialmu, ucap Julian penuh teka-teki, menyiapkan pukulan terakhir yang akan benar-benar mengubur Kevin hidup-hidup. Atmosfer di dalam ballroom hotel itu berubah drastis. Jika sebelumnya terasa seperti pertunjukan sirkus yang memalukan, kini suasananya berubah menjadi setegang ruang eksekusi mati. Para tamu undangan menahan napas, mata mereka tertuju pada map biru tua yang dipegang oleh Tuan Julian. Kevin menatap map itu dengan perasaan was-was yang luar biasa. Jantungnya berdegup kencang seakan ingin mendobrak keluar dari rongga dadanya. Ia mencoba mengingat-ingat setiap pasal yang ia baca sekilas tadi pagi, namun otaknya buntu karena panik. Ia merasa ada sesuatu yang sangat fatal yang ia lewatkan, sebuah jebakan yang tersembunyi di balik tumpukan kertas legal yang ia anggap remeh. Tuan Julian membuka map tersebut dengan gerakan perlahan yang disengaja untuk menyiksa mental Kevin. Suara kertas yang dibalik terdengar diperkuat oleh mikrofon, menciptakan efek dramatis yang mencekam. Julian mengeluarkan selembar kertas dengan materai tempel di bagian bawahnya, di mana tanda tangan Kevin tertera jelas dengan tinta hitam yang masih baru. Julian memegang kertas itu dengan dua tangan, membacanya sejenak dalam hati, lalu menatap Kevin lurus tepat di manik matanya. Tatapan itu penuh dengan kepastian hukum yang tak terbantahkan. Julian mulai menjelaskan bahwa dalam dunia bisnis tingkat tinggi, setiap tanda tangan memiliki konsekuensi, dan kecerobohan dalam membaca kontrak adalah dosa yang tak terampuni. Kevin, suara Julian memecah keheningan, kau begitu sombong saat menandatangani ini. Kau pikir kau sedang membuang Shakila dari hidupmu. Kau pikir dengan melepaskan hak gonogini, kau menang.
Julian menggelengkan kepalanya pelan, sebuah senyum iba yang menghina tersungging di bibirnya. Sayangnya, kau tidak membaca pasal 14 ayat 3 dalam surat kesepakatan pelepasan hak yang kau tanda tangani dengan sukarela itu. Kevin membelalak. Pasal apa itu? Pengacaranya tidak mengatakan apa-apa soal pasal 14. Kevin menoleh ke arah pintu keluar, berharap pengacaranya ada di sana untuk membelanya. Tapi sosok pengacara itu tidak terlihat batang hidungnya. Kevin sendirian. Julian mendekatkan mikrofon ke bibirnya, bersiap mengucapkan kalimat yang akan menjadi palu godam bagi kehidupan Kevin. Suaranya menjadi lebih berat dan serius. Dengarkan baik-baik, Kevin, dan juga kalian semua yang menjadi saksi, ucap Julian lantang. Ia menarik napas pendek sebelum melanjutkan, tanda tanganmu pagi ini bukan sekadar perceraian. Itu adalah persetujuan pengaktifan klausul indemnity atau ganti rugi penuh, yang berbunyi, apabila pihak kedua, yaitu kamu, melepaskan statusnya sebagai suami dari pemegang saham utama, maka seluruh kerugian perusahaan yang terjadi selama masa jabatanmu, serta seluruh pengeluaran pribadi yang menggunakan fasilitas perusahaan tanpa otorisasi tertulis. Statusnya berubah seketika menjadi utang pribadi yang wajib dilunasi dalam tempo 1x 24 jam. Kalimat itu menggema, memantul di dinding-dinding ballroom, masuk ke telinga Kevin dan meledak di dalam otaknya. Kevin terhuyung ke belakang seolah baru saja ditampar dengan keras. Kakinya lemas, dan ia jatuh terduduk di lantai panggung yang keras. Ia mencoba mencerna kata-kata itu. Utang pribadi? Seluruh kerugian perusahaan? Kevin tahu betul bahwa selama 5 tahun ia menjabat, banyak proyek yang gagal karena ia lebih sibuk main golf dan berlibur daripada mengurus bisnis. Nilai kerugian itu jika diakumulasikan bisa mencapai angka miliaran rupiah. Dan biaya pesta malam ini, 450 juta rupiah, itu juga dianggap pengeluaran tanpa otorisasi karena Sakila sudah memblokir aksesnya sebelum transaksi terjadi. Julian belum selesai. Ia melanjutkan penjelasannya dengan nada yang semakin menekan. Berdasarkan audit forensik yang sudah kami lakukan minggu lalu, total kerugian proyek gagal dan penyalahgunaan dana operasional untuk gaya hidupmu selama 5 tahun ini mencapai 10 miliar rupiah. Ditambah biaya sewa gedung dan catering malam ini yang kau bebankan ke rekening perusahaan yang sudah diblokir, total utangmu saat ini adalah 10 miliar 450 juta rupiah. Angka itu disebutkan dengan sangat jelas, membuat para tamu undangan terperangah. Suara desah kaget terdengar serentak. 10 miliar lebih. Itu adalah jumlah uang yang sangat besar, jumlah yang tidak mungkin bisa dibayar oleh Kevin yang kini sudah tidak punya pekerjaan dan aset. Dan karena kau sudah tidak memiliki aset atas namamu sendiri, sambung Julian dengan nada final, maka hukum perdata dan pidana akan berlaku secara bersamaan. Tepat setelah Julian menyelesaikan kalimatnya, pintu samping ballroom terbuka dengan kasar. Kali ini yang masuk bukanlah pelayan, melainkan sepasukan petugas kepolisian berseragam lengkap, didampingi oleh beberapa orang berjas rapi yang membawa tas kerja, tim legal perusahaan Sakila. Mereka berjalan cepat menuju panggung, membelah kerumunan tamu yang ketakutan. Suara langkah sepatu bot polisi terdengar menakutkan, menandakan bahwa ini bukan lagi sekadar sengketa rumah tangga, melainkan penegakan hukum yang nyata. Kevin yang masih terduduk di lantai panggung mencoba mundur, menyeret tubuhnya menjauhi polisi yang datang mendekat. Wajahnya basah oleh air mata dan keringat. Ia menoleh ke arah Tiara, memohon bantuan. Tiara, tolong aku. Telepon papamu. Pinjamkan aku uang. Rengek Kevin putus asa. Namun, reaksi Tiara sungguh di luar dugaan Kevin, meskipun sangat bisa diprediksi oleh orang lain. Tiara mundur menjauh dari Kevin seolah Kevin adalah penderita penyakit menular. Ia melepaskan genggaman tangan Kevin yang mencoba meraih gaunnya. Jangan sentuh aku, bentak Tiara histeris. Aku nggak tahu apa-apa. Kamu penipu. Kamu bilang kamu kaya. Aku nggak mau ikut nanggung utang kamu. Tiara melepaskan cincin pertunangannya dan melemparkannya ke wajah Kevin, lalu mencoba berlari turun dari panggung. Namun, langkah Tiara terhenti oleh manajer hotel dan beberapa staf keamanan yang mencegatnya di tangga panggung. Manajer hotel memegang sebuah tagihan panjang. Maaf Ibu Tiara, ucap manajer itu tegas namun tetap sopan. Sesuai kontrak pemesanan, nama Anda tercantum sebagai penanggung jawab kedua jika penanggung jawab utama gagal bayar. Anda tidak bisa meninggalkan tempat ini sebelum tagihan 450 juta ini dilunasi, atau Anda harus ikut kami ke kantor polisi untuk memberikan keterangan sebagai saksi terlapor kasus penipuan jasa. Wajah Tiara memucat, lebih putih dari gaun pengantinnya. Ia menjerit, menangis, memohon-mohon agar dilepaskan, namun staf keamanan tetap memblokir jalannya. Sementara itu, 2 orang polisi sudah berdiri di samping Kevin. Salah satu polisi membacakan surat perintah penangkapan.
Kevin didakwa atas tuduhan penggelapan dana perusahaan dalam jabatan dan percobaan penipuan menggunakan cek kosong. Polisi itu menarik tangan Kevin yang lemas, memaksanya berdiri, lalu memasangkan borgol besi yang dingin di kedua pergelangan tangannya. Bunyi klik dari borgol itu terdengar sangat nyaring di telinga Kevin, menandakan akhir dari kebebasannya. Kevin menangis meraung-raung, harga dirinya hancur lebur. Ia melihat ke arah meja VIP, mencari sosok Shakila. Ia melihat mantan istrinya itu berdiri perlahan, merapikan hijabnya yang sedikit tertiup angin pendingin ruangan. Kevin berteriak memanggil nama Shakila. Shakila, tolong aku. Maafkan aku. Aku hilaf, Shakila. Jangan lakukan ini padaku. Kita pernah saling mencintai. Teriakannya terdengar menyedihkan, penuh penyesalan yang terlambat. Namun Shakila tidak bergeming. Wajahnya tetap tenang, seolah ia sedang melihat orang asing yang tidak ia kenal. Shakila tidak menunjukkan tanda-tanda akan menolong. Ia sudah memberikan terlalu banyak kesempatan selama 5 tahun terakhir, dan Kevin selalu menyia-nyiakannya. Ini adalah karma yang Kevin tanam sendiri, dan sekarang saatnya menuai badai. Shakila hanya menunduk sedikit memberi hormat pada Tuan Julian, lalu berbalik badan membelakangi panggung, memberikan sinyal bahwa pertunjukan sudah selesai, dan ia tidak tertarik melihat babak selanjutnya. Polisi mulai menyeret Kevin turun dari panggung. Para tamu undangan segera mengeluarkan ponsel mereka, merekam kejadian memalukan itu. Kilatan lampu flash kamera menyambar-nyambar wajah Kevin yang sembab dan Tiara yang histeris. Besok pagi, wajah mereka berdua pasti akan menghiasi halaman depan koran dan menjadi trending topik di media sosial dengan judul berita yang memalukan. Kevin menundukkan kepalanya dalam-dalam, mencoba menyembunyikan wajahnya, tapi percuma. Di tengah hiruk-pikuk itu, kalimat Julian tentang klausul indemnity terus terngiang di kepalanya seperti mantra kutukan. Satu kalimat yang mengubahnya dari seorang direktur sombong menjadi tahanan dengan utang 10 miliar, hanya dalam waktu 1 malam. Ia telah jatuh dari puncak gedung pencakar langit yang ia bangun di atas fondasi pasir, dan benturannya ke tanah terasa sangat menyakitkan. Kekacauan di dalam ballroom hotel itu mencapai titik didih yang tak pernah terbayangkan sebelumnya. Ruangan yang seharusnya dipenuhi tawa bahagia dan dansa romantis kini, berubah menjadi tempat kejadian perkara yang bising dan memalukan. Suara sirine samar-samar terdengar dari luar lobi hotel, menambah ketegangan yang sudah mencekik leher. Di atas panggung, Kevin masih meronta-ronta dalam cengkraman 2 petugas kepolisian yang bertubuh kekar. Ia berteriak, menangis, dan memohon, sebuah pemandangan yang sangat kontras dengan sosok angkuh yang berdiri tegak memberikan pidato beberapa menit lalu. Jas pengantin mahalnya kini kusut, dasinya miring, dan wajahnya basah oleh campuran air mata serta keringat dingin. Ia tampak seperti orang gila yang kehilangan akal sehatnya, terus-menerus mengulang kalimat penyangkal bahwa ini semua hanya mimpi buruk. Sementara itu, Tiara sedang mengalami nerakanya sendiri di kaki tangga panggung. Ia dikepung oleh manajer hotel dan beberapa perwakilan vendor yang tiba-tiba muncul entah dari mana. Rupanya, kabar tentang penangkapan dan pembekuan aset Kevin menyebar dengan sangat cepat di kalangan staf hotel dan vendor rekanan. Pemilik catering, dekorator bunga, hingga penyewa sound system yang ternyata belum dilunasi sepenuhnya, kini mengerumuni Tiara. Mereka menuntut pembayaran saat itu juga. Tiara menjerit histeris, gaun pengantinnya yang berekor panjang terinjak-injak oleh sepatu orang-orang yang mengepungnya. Riasan wajahnya yang tebal luntur, membuat maskara hitam meleleh di pipinya, menciptakan garis-garis hitam yang mengerikan seperti air mata hantu. Ia mencoba menunjuk arah Kevin, berteriak bahwa ia tidak tahu menahu soal uang, tapi para penagih itu tidak peduli. Nama Tiara ada di kontrak sebagai penjamin, dan hukum tidak peduli pada air mata buaya. Di tengah hiruk-pikuk itu, Shakila perlahan bangkit dari kursi VIP-nya. Gerakannya tenang dan penuh perhitungan, seolah ia berada dalam dimensi waktu yang berbeda dengan kekacauan di sekitarnya. Tuan Julian berdiri di sampingnya, menawarkan perlindungan jika ada amuk massa, namun Shakila mengangkat tangan kanannya sedikit, memberi isyarat bahwa ia bisa menanganinya. Shakila merapikan lipatan gamis bludru hitamnya, membetulkan letak bros di dadanya, lalu mulai melangkah mendekati area panggung. Langkah kakinya pelan namun pasti. Para tamu undangan yang sedang sibuk merekam kejadian itu dengan ponsel mereka, secara naluriah menurunkan kamera dan memberi jalan. Aura Shakila saat itu begitu kuat, memancarkan wibawa seorang pemenang yang tidak perlu bersorak untuk merayakan kemenangannya. Kevin yang sedang diseret menuruni tangga panggung melihat Shakila mendekat. Matanya yang merah dan bengkak langsung memancarkan secercah harapan palsu. Ia menyentakkan badannya, mencoba melepaskan diri dari polisi untuk mendekati Shakila. Ia berpikir bahwa Shakila, wanita yang dulu begitu mencintainya dan selalu memaafkan kesalahannya,
pasti akan luluh melihat kondisinya sekarang. Kevin berteriak memanggil nama mantan istrinya itu dengan suara parau yang menyedihkan. Ia memohon ampun, mengatakan bahwa ia hilaf, bahwa Tiaralah yang menghasutnya, bahwa ia masih mencintai Sakila. Kevin merendahkan harga dirinya serendah-rendahnya, bersujud di lantai marmer yang dingin meski tangannya terborgol ke belakang. Ia berharap Sakila akan meminta polisi melepaskannya, atau setidaknya membayarkan utangnya seperti yang biasa Sakila lakukan dulu saat Kevin terjerat masalah judi atau hutang gaya hidup. Sakila berhenti tepat 2 langkah di depan Kevin yang sedang berlutut. Ia menatap pria itu dari balik bulu matanya yang lentik. Tidak ada kemarahan di wajah Sakila, yang ada hanyalah tatapan kosong dan dingin, seperti menatap orang asing yang tidak pernah ia kenal. Sakila teringat semua penghinaan Kevin selama 5 tahun pernikahan mereka. Teringat bagaimana Kevin menyebutnya wanita membosankan, bagaimana Kevin menyembunyikan perselingkuhannya dengan rapi, dan bagaimana Kevin dengan teganya mengusirnya secara halus dari kehidupan sosial perusahaan. Semua kenangan pahit itu berputar di kepala Sakila, namun anehnya, ia tidak merasa sakit lagi. Ia hanya merasa kasihan. Kasihan pada betapa kecilnya jiwa laki-laki di hadapannya ini. Sakila, tolong aku. Bayarkan utang ini, nanti aku ganti. Aku janji akan berubah. Jangan biarkan aku dibawa polisi. Rengek Kevin, air liur dan ingusnya bercampur menjadi satu, sungguh pemandangan yang menjijikkan bagi siapapun yang melihatnya. Polisi yang memegangi Kevin menatap Sakila, menunggu reaksi wanita itu, apakah akan ada intervensi atau drama baru. Sakila menghela napas pendek, lalu berbicara dengan suara yang lembut namun terdengar jelas di telinga Kevin. Kevin, selama 5 tahun aku selalu membereskan kekacauanmu. Aku menutup mata saat kau mengambil uang belanja untuk bersenang-senang. Aku diam saat kau mengaku-ngaku sebagai pemilik perusahaanku. Aku memberimu kesempatan berkali-kali untuk sadar dan bersikap dewasa. Sakila berhenti sejenak, membiarkan kata-katanya meresap. Tapi hari ini, kau sendiri yang memilih takdirmu. Tanda tangan di surat cerai itu adalah pilihanmu. Pesta mewah ini adalah pilihanmu. Dan wanita di sana. Sakila menunjuk Tiara yang sedang menangis meraung-raung ditarik oleh keamanan, itu juga pilihanmu. Aku sudah selesai menjadi penyelamatmu. Sekarang, belajarlah menjadi laki-laki yang bertanggung jawab atas pilihan hidupnya sendiri. Mendengar itu, harapan Kevin hancur berkeping-keping. Ia menyadari bahwa Sakila benar-benar sudah menutup pintu hatinya rapat-rapat. Sakila bukan lagi istri penurut yang bisa ia manipulasi. Kevin meraung keras, suara putus asa yang menggema mengerikan. Polisi kembali menariknya, memaksanya berdiri dan menyeretnya menuju pintu keluar samping. Kevin terus menoleh ke belakang, menatap Sakila yang berdiri tegak tak tergoyahkan, hingga sosoknya menghilang di balik pintu ganda yang dijaga ketat. Setelah Kevin dibawa pergi, Sakila mengalihkan pandangannya pada Tiara. Tiara yang melihat Kevin diseret polisi menjadi semakin panik. Ia berusaha melepaskan diri dari pegangan manajer hotel, tapi tenaganya kalah kuat. Saat melihat Sakila menatapnya, Tiara langsung mengubah taktik. Dari yang tadinya marah-marah, kini ia mencoba memelas. Mbak Sakila, tolong saya, Mbak. Saya nggak tahu apa-apa. Saya ditipu Kevin. Saya cuma korban. Mbak kan sesama perempuan, tolong kasihani saya. Tiara memohon dengan wajah memelas, berharap solidaritas sesama wanita bisa menyelamatkannya. Sakila berjalan mendekati Tiara. Ia melihat gaun pengantin mahal yang dikenakan Tiara, gaun yang dibeli dengan kartu kredit perusahaan yang kini menjadi beban utang Kevin. Sakila tersenyum tipis, sangat tipis. Ia merogoh tas tangannya, mengeluarkan sebuah amplop putih, amplop yang biasanya berisi uang sumbangan untuk pengantin. Tiara melihat amplop itu dengan mata berbinar, mengira Sakila akan memberikan cek untuk melunasi tagihan hotel agar ia bisa bebas. Sakila mengulurkan amplop itu kepada Tiara. Tiara menyambarnya dengan cepat, tangannya gemetar. Dengan tidak sabar, Tiara merobek amplop itu. Namun, wajahnya langsung berubah pucat pasi saat melihat isinya. Amplop itu kosong. Tidak ada uang, tidak ada cek. Hanya ada secari kertas nota kecil bertuliskan, tagihan gaun pengantin, belum lunas. Sakila telah mengambil nota itu dari butik langganannya yang juga menjadi korban janji manis Kevin. Kau menginginkan gaya hidup tinggi, bukan, Tiara? Ucap Sakila pelan, hampir seperti berbisik di telinga Tiara. Kau ingin berada di level yang sama dengan Kevin. Selamat, sekarang kalian benar-benar selevel. Sama-sama punya utang, sama-sama akan diproses hukum, dan sama-sama tidak punya apa-apa. Sakila memundurkan wajahnya, menatap Tiara dengan tatapan mengasihan. Nikmati sisa kue pengantin itu, sayang.
Mungkin itu makanan enak terakhir yang bisa kamu makan sebelum jatah makanan penjara menantimu. Tiara ternganga, tidak bisa berkata-kata. Kalimat Shakila menamparnya lebih keras daripada tamparan fisik. Ia sadar ia telah kalah telak. Ia telah bertaruh pada kuda yang salah dan kini ia harus membayar harganya. Manajer hotel memberi kode kepada petugas keamanan untuk membawa Tiara ke kantor manajemen guna penyelesaian administrasi bersama pihak kepolisian yang menunggu di sana. Tiara diseret pergi sambil menangis sesenggukan, melewati deretan tamu undangan yang dulunya adalah teman-teman sosialitanya. Teman-teman yang dulu ia pamerkan, kini justru sibuk merekam kehancurannya untuk dijadikan bahan gosip di grup pesan singkat. Tiara menutupi wajahnya dengan sisa kain gaunnya yang robek, tak sanggup menanggung malu. Ballroom itu perlahan mulai kosong dari drama utama, menyisakan para tamu yang masih terpaku di tempat duduk mereka, syok dengan pertunjukan nyata yang baru saja mereka saksikan. Shakila membalikkan badannya, kembali menghampiri Tuan Julien yang menunggunya dengan senyum bangga. Tidak ada sorak-sorai kemenangan, tidak ada pesta pora. Shakila hanya merasa lelah, tapi lelah yang melegakan. Ia mengambil tasnya, lalu berjalan berdampingan dengan Julien menuju pintu keluar utama. Para tamu yang mereka lewati menundukkan kepala hormat, kali ini hormat yang tulus karena segan, bukan karena basa-basi. Shakila berjalan di atas karpet merah itu bukan sebagai pengantin, tapi sebagai ratu yang baru saja membersihkan istananya dari sampah. Ia tidak menoleh lagi ke belakang, meninggalkan puing-puing pesta 450 juta yang kini hanya menjadi tumpukan utang dan kenangan buruk bagi sang pengkhianat. 1 bulan telah berlalu sejak malam pesta pernikahan yang menghebohkan itu. Berita tentang pesta mewah berujung borgol masih menjadi topik hangat di berbagai media massa dan platform digital. Wajah Kevin dan Tiara terpampang jelas di halaman depan koran kriminal dan majalah bisnis, namun dengan narasi yang sangat berbeda dari impian mereka. Kevin menjadi simbol kejatuhan seorang eksekutif muda yang korup dan serakah, sementara Tiara menjadi contoh nyata dari gaya hidup hedonis yang mematikan. Laporan investigasi mendalam mengungkap bahwa Kevin telah menggelapkan dana perusahaan selama bertahun-tahun untuk membiayai gaya hidup mewahnya dan perselingkuhannya. Total kerugian yang diaudit mencapai angka fantastis yang membuat publik geleng-geleng kepala. Di balik jeruji besi rumah tahanan kota, Kevin duduk merenung di sudut sel yang sempit dan pengap. Ia sudah tidak lagi mengenakan jas mahal atau jam tangan bermerek. Tubuhnya kini dibalut baju tahanan berwarna oranye yang kusam. Rambutnya yang dulu selalu tertata rapi dengan pomade kini berantakan dan mulai gondrong. Wajahnya tirus, matanya cekung dikelilingi lingkaran hitam karena kurang tidur. Setiap malam ia dihantui oleh penyesalan. Ia kehilangan segalanya, jabatannya, reputasinya, kekayaannya, dan wanita yang tulus mencintainya. Ibunya sempat datang menjenguk sekali, hanya untuk memarahinya dan mengatakan bahwa keluarga besar malu atas perbuatannya. Tidak ada pembelaan, tidak ada bantuan pengacara hebat, karena ia tidak punya uang untuk membayarnya. Kevin benar-benar sendirian, menanggung beban utang 10 miliar yang entah bagaimana caranya akan ia lunasi seumur hidupnya. Nasib Tiara pun tak kalah menyedihkan. Meskipun tidak ditahan selama Kevin karena peranannya dianggap sebagai turut serta pasif dalam penggelapan, Tiara menghadapi tuntutan perdata yang membuatnya bangkrut total. Semua barang mewah hasil pemberian Kevin, tas, sepatu, perhiasan, bahkan mobil yang belum lunas, disita oleh pihak berwenang dan leasing sebagai barang bukti dan aset sitaan. Tiara diusir dari apartemen sewaannya karena tidak bisa membayar. Teman-teman sosialitanya menjauh, memblokir nomor teleponnya, dan mengucilkannya dari pergaulan. Kini Tiara tinggal di sebuah kamar kos sempit di pinggiran kota, bekerja serabutan di sebuah toko daring kecil, sambil terus dikejar-kejar oleh penagih utang dari vendor pesta yang masih menuntut pelunasan sisa tagihan catering. Kecantikan dan kemewahan yang dulu ia agung-agungkan kini lenyap tak berbekas, tertutup oleh bayang-bayang utang dan rasa malu. Sementara itu, di sebuah kawasan asri di luar hiruk-pikuk kota, suasana yang sangat berbeda sedang terjadi. Sebuah bangunan besar dengan arsitektur modern namun hangat berdiri megah. Papan nama di depan gerbang bertuliskan, Yayasan Pendidikan Panti Asuhan Cakrawala. Di halaman rumput yang hijau, anak-anak yatim piatu berlarian dengan riang gembira, mengenakan seragam yang bersih dan layak. Di teras bangunan itu, Shakila berdiri memperhatikan mereka dengan senyum tulus yang mengembang di bibirnya. Wajahnya terlihat jauh lebih segar dan bercahaya dibandingkan sebulan lalu. Beban berat yang selama ini menghimpit dadanya telah hilang sepenuhnya. Ia mengenakan busana kerja muslimah yang elegan, memadukan profesionalisme dan kesederhanaan. Tuan Julien keluar dari pintu utama gedung, membawa sebuah map laporan bulanan. Ia menghampiri Shakila dan menyerahkan laporan itu. Laporan keuangan bulan ini, Bu Shakila. Sejak restrukturisasi manajemen dan pembersihan, hama,
Di perusahaan, profit kita naik 30%. Investor kembali percaya pada grup Cakrawala. Julian tersenyum puas. Ia bangga melihat keponakannya kini memegang kendali penuh dengan bijaksana. Sakila menerima map itu, membolak-baliknya sebentar, lalu mengangguk senang. Ternyata memimpin perusahaan tidak semenakutkan yang dikatakan Kevin dulu. Dengan kejujuran dan tim yang tepat, semuanya berjalan lancar. Terima kasih, Paman Julian. Tanpa bantuan Paman, aku mungkin masih terjebak dalam ilusi ketakutan itu, ucap Sakila tulus. Ia menutup map tersebut dan memandang langit biru yang cerah. Uang keuntungan bulan ini, tolong alokasikan 50% untuk renovasi asrama putri di belakang dan beasiswa pendidikan anak-anak ini sampai kuliah. Sisanya baru masukkan ke kas perusahaan untuk modal ekspansi. Julian mengangguk setuju. Keputusan yang bijak. Oh iya, pengacara baru saja mengabari. Putusan pengadilan untuk Kevin sudah keluar. Dia divonis 12 tahun penjara dan kewajiban mengembalikan aset negara. Rumah lama yang kalian tempati sudah resmi kembali menjadi aset pribadimu. Julian memberitahu kabar itu dengan nada datar, sekadar formalitas laporan. Sakila terdiam sejenak mendengar nama Kevin dan rumah itu. Ada sedikit rasa nostalgia, tapi bukan kerinduan. Itu adalah rasa lega karena bab buku kehidupannya yang kelam itu sudah benar-benar selesai. Jual saja rumah itu, Paman. Aku tidak butuh kenangan di sana. Uang hasil penjualannya sumbangkan saja untuk pembangunan masjid di desa binaan kita. Aku ingin membersihkan semua jejak masa lalu itu menjadi sesuatu yang bermanfaat. Sakila kemudian berjalan menuju mobil sedan hitam barunya yang terparkir di halaman. Sopirnya membukakan pintu dengan hormat. Sebelum masuk, Sakila menoleh sekali lagi ke arah gedung panti asuhan itu. Ia melihat anak-anak yang tertawa lepas, hidup sederhana namun penuh kasih sayang. Ia menyadari satu hal penting. Kebahagiaan sejati tidak terletak pada pesta ratusan juta, pameran status di media sosial, atau pengakuan palsu dari orang lain. Kebahagiaan sejati ada pada ketenangan hati, harga diri yang terjaga, dan kemampuan untuk memberi manfaat bagi orang lain. Sakila masuk ke dalam mobil. Pendingin udara yang sejuk menyapanya. Ia menyandarkan punggungnya yang kini terasa ringan. Ia mengeluarkan ponselnya, membuka galeri foto, dan menghapus satu album lama yang berisi foto-foto pernikahannya dengan Kevin. Satu persatu foto itu hilang dari memori digital, seiring hilangnya rasa sakit di hatinya. Ia kemudian meletakkan ponselnya, menatap ke jalanan lurus di depan melalui kaca jendela. Jalan, Pak. Ke kantor pusat, perintah Sakila lembut pada sopirnya. Mobil sedan itu melaju perlahan meninggalkan panti asuhan, membelah jalanan kota yang padat menuju gedung pencakar langit tempat Sakila akan memimpin rapat direksi pertamanya sebagai pemilik tunggal yang diakui. Matahari bersinar terang menyinari jalan di depannya, seolah alam semesta merestui langkah barunya. Sakila tersenyum, kali ini senyum untuk dirinya sendiri. Ia tahu, hidupnya baru saja dimulai. Dan pelajaran terbesar yang ia ambil dari semua ini adalah, terkadang, diamnya seorang wanita bukan berarti ia lemah atau bodoh, melainkan ia sedang menyusun strategi untuk memenangkan perang tanpa perlu banyak bicara. Skakmat yang sempurna.